pada uro yang berbahagianya. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang uronya sama-sama tak peringati hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 1445 Hijriah bertepatan dengan tahun 2024 Miladiah. Terima kasih dan kata-kata penghormatan kepada Bapak Pejabat Bupati Kabupaten Pidi atau yang mewakili, Bapak Dandim Pidi atau yang mewakili, Bapak Kapolres Pidi atau yang mewakili, Bapak Ketua DPRK Pidi atau yang mewakili, dan seluruh Forkopimda Pidi yang hadir pada hari yang berbahagia ini. Juga kepada Bapak Camat Mutiara dan Mutiara Timur, Bapak dan Ramil Mutiara dan Mutiara Timur, Bapak Kapolsek Mutiara dan Mutiara Timur, serta Forum Muspika Kecamatan Mutiara dan Mutiara Timur. Penghormatan kepada Bapak Haji Jamaluddin Abdullah SP atau Pak Jamal Abadi, Wali Kota Bernun, yang sudah bersama-sama mengajak kita semua untuk melaksanakan acara pada hari ini. Kepada Abia Baizawi dan seluruh ulama yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Turut hadir dan penghormatan, di tengah-tengah kita juga hadir Haji Erli Hashim, mantan Bupati Simelu, kemudian mantan anggota DPR RI dan anggota BPK RI Bapak Haji Tengku Muhammad Nurlif, tokoh nasional anggota DPR RI Bapak Fatullah SE, dan seluruh tokoh-tokoh daerah, tokoh nasional, tokoh PD, tokoh Mutiara Raya yang sudah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Kepada Bapak Camat, Bapak Mukim, seluruh perangkat desa, selamat datang di acara Maulid Raya Kota Bernun tahun 1445 Hijriah. Izinkan kami Zulmahdi Hasan akan memandu acara ini sampai dengan selesai nantinya. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang nantinya juga akan ada langsung pembacaan selawat dan badar yang akan dilantunkan oleh Ustadz Saifullah SPD MPD. Kami silahkan. Putra Kampung Pineng asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Kami mintakan kepada seluruh para hadirin dan hadirat untuk sama-sama kita berdiri, sama-sama kita berselawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثير وغالي أنت مصباح سروري أنت إكثير وغالي أنت مصباح سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Sekian, terima kasih. Dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadir di tengah-tengah kita Danion Armet, Kepala Bank Aceh Syariah, Imum Syekh Kota Bernun, Khatib Masjid Baitul A'la, Khatib Masjid Alubater, dan seluruh pimpinan dayah yang ada di dalam Kabupaten Pidi. Acara selanjutnya kita dengar kata sambutan dari Camat Mutiara kepada Bapak Saiful Amri. Disilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ashrafil anbiya lil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang sangat utama, puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada orang yang berbahagianya sama-sama dilaksanakan memperingati Maulid besar sallallahu alaihi wasallam, dan salawat dan salam kedai aturkan sira baginda Rasulullah, Nabi akhir zaman, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Penghormatan kami, terutama kali Bapak Bupati dan mewakilinya, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres atau mewakilinya, Bapak Dandim atau mewakilinya. Begitu juga penghormatan kami, Muspika Plus Kecamatan Mutiara, Bapak Daramir, Bapak Kapolsek, Bapak Kuwaket maupun Mutara Timur. Begitu juga penghormatan kami, tokoh ulama, alim ulama antara dua kecamatan, tertib pandai yang teristimewa pada orang yang berbahagianya. Anak yatim kamu antara kecamatan Mutiara dengan kecamatan Utara Timur, alhamdulillah kado tempat dayanya. Begitu juga penghormatan kami, orang tua kami yang berada di DPR, antara lain antara pusat, provinsi, kabupaten, namun pada hari ini berada di tengah ketanyanya, hanya dapat disebut nama satu persatu. Begitu juga Bapak Daniel yang berada di tengah-tengah ketanya, begitu antusias menyelenggarakan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Izinkan sejenak saya memberikan kata sambutan menyangkut hal demikian rutinitas selaku umat Islam berenya dalam rangka memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan saudara ketayanya yang berada di Palestina, saudara yang dapat melaksanakan, maka dengan inilah momennya harus mengiring doa saudara-saudara kita yang berada di dalam musibah. Maka halnya inilah perkuatkanlah iman kita, mendekatkan diri kita supaya dia terlindung jauh segala mara bahaya. Izinkan Pak Bupati yang baru matang di sisi kita Bapak Sarjani selaku kata penghormatan tua menansin yang lu sampaikan atas nama kamu Muspika dalam mengayomi roda pemerintahan, semua lini kamu ayomi antara desa ke desa, membangun silaturahmi, koordinasi semua lini pembangunan, antara lain saudara ketayanya yang berada di Jakarta pada tahun 2023 kadapat nepuah anggaran Kecamatan Mutiara berupa pasangkut sekian miliar, berupa jembatan sekian miliar, begitu jalan-jalan lain dalam pisau membawa hasil Kecamatan Mutiara. Maka dalam halnya pimpinan Muspika sangat mengucapkan terima kasih pada saudara Tanyo yang berada di Jakarta, di pusat, begitu kepedulian terhadap Mutiara. Alhamdulillah, ke depan kita inginkan sindagiansin, menansin, penghormatan lentuansin yang tak terhingga pada saudara Tanyo yang menganggut ataupun nyaknya yang sudah kiranya kamu bantu dalam menyelenggarakan acara Maulid yang dapat selaksana sebaik-baiknya. Begitu juga pada saudara-saudara Tanyo yang muka-muka di kota Brunei. Begitu kekompakan, persatuan
dapat melaksanakan rutinitasnya Maulid Akbar supaya sebesar-besar lagi dengan inginkan menjadi momen terbaik satu-satunya yang dilaksanakan segini rupa adalah Kecamatan Mutiara. Begitu kepedulian masyarakat kamu di sini Mutiara. Alhamdulillah. Nusinggol Bajut menyangkut pertanian yang kamu gagaskan antara Kecamatan Mutiara dengan Kecamatan Kemang Tanjung, kerjasama menyangkut pertanian, semua lahan lung-lung yang betul dapat kamu laksanakan kerjasama antara Kisi, Tuhabet, Kejuran Belang, semua mukim antara Mutiara dan Kemang Tanjung sukses kamu laksanakan pada tahun 2023 yang kamu laksanakan yang berikut. Mudah-mudahanlah momennya yang kamu bangun bersama antara Kecamatan Mutiara dan Kemang Tanjung dapat terlaksanakan di kecamatan-kecamatan lain. Alhamdulillah, dengan demikianlah baik ikatan keluarga dalam mahasiswa membangun silaturahmi dengan baik. Ban matang diselenggarakan Maulid di Banda Aceh. Maka dalam halnya yang menghimbaukan dan sarankan pada pemerintah kampung sudi kiranya membantu godong asrama Mutiara sebanyak-banyak mungkin. Mudah-mudahan dalam kategori pembangunan Mutiara dapat terlaksana dengan baik. Maka akhirnya kemudian dapat sampaikan sebagai kata-kata sambutan yang singkat, lebih dan kurang kemah, dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat Mutiara, Pak Saiful Amri. Kami minta kepada para petugas untuk menyiapkan Pak Gesi, perwakilan dari yatim untuk bersiap-siap. Kita akan lakukan pemberian santunan secara simbolik. Penyerahan santunan secara simbolik nantinya kami akan minta hadir Bapak Camat Mutiara dan Mutiara Timur, Bapak Kapolsek Mutiara dan Mutiara Timur, Bapak dan Ramil Mutiara dan Mutiara Timur, perwakilan dari Mukim Mutiara dan Mutiara Timur, perwakilan dari Gisi Mutiara dan Mutiara Timur, anggota DPR RI Bapak Haji Fatullah SE, Bapak Haji Teguh Muhammad Nurlif, kepada Bapak Haji Erli Hasim, wakil pimpinan Dayak nantinya akan diserahkan oleh Walid Adi Gampung Gajah. Kemudian hadir di tengah-tengah kita juga nantinya akan menyerahkan secara simbolik santunan anak yatim mantan Bupati PD Tengku Sarjani Abdullah, kemudian Kepala Bank Aceh Syariah, kemudian kepada Komandan Batalion Armet juga akan menyerahkan santunan oleh Imam Syekh Kota Bernun, kemudian wakil alim ulama yang nantinya hadir di tengah-tengah kita Walid Lamposau dan Abia Baizawi. Tentunya mewakili masyarakat dan tokoh Mutiara Kota Bernun, Bapak Wali Kota Bernun, Pak Haji Jamal Abadi juga turut bersama-sama di tengah-tengah kita. Untuk informasi Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini, 2 orang mantan Bupati PD periode 2012-2017 Bapak Haji Sarjani Abdullah, dan mantan Bupati Simelu yang juga beliau salah satu keluarganya di Mutiara Raya, Bapak Erli Hasim.
Haji. Haji dah hai. Emosi. Pak kali balik ko ay. Balik ko kali balik. Kajari dan Dosi cuma diwakili gimana? Kajari diwakili. Kajari diwakili. Kajari diwakili. Kajari ibu. Berkenan kami memanggil untuk hadir di atas panggung Camat Mutiara, Camat Mutiara Timur, Kapolsek Mutiara, Kapolsek Mutiara Timur, dan Ramil Mutiara, dan Ramil Mutiara Timur, perwakilan Geci Mutiara dan Mutiara Timur, perwakilan Mukim Mutiara dan Mutiara Timur, Bapak Haji Fadlullah SE, Bapak Haji Teku Muhammad Nurlif, Bapak Haji Erli Hasim, Bapak Kuaket Mutiara, mewakili pimpinan Dayak Walid Adi Gampung Gajah, Bapak Sarjani Abdullah, Kepala Bank Aceh Syariah, Komandan Batalion Armed Imumsi Kota Bernun, mewakili alim ulama Walid Lamposawo, kemudian Abia Baidawi dan Kajari Pidi, Khatib Masjid Baitul A'la lil Mujahidin, mohon hadir di atas panggung. Untuk yang pertama kepada Bapak Camat Mutiara, kami silakan. Berikutnya Camat Mutiara Timur. Bersiap-siap Bapak dan Ramil Mutiara, disusul Bapak dan Ramil Mutiara Timur. Bagi yang sudah menyerahkan santunan bisa dimohon nanti kembali ke tempat karena tempat kita agak terbatas. Seterusnya bersiap-siap perwakilan Mukim Mutiara dan Mutiara Timur. Berikutnya bersiap-siap perwakilan dari Geci Mutiara dan Mutiara Timur. Geci Mutiara dan Mutiara Timur bersiap-siap. Yang mulia anggota DPR RI Bapak Fadlullah SE, Bapak Kapolsek Mutiara dan Mutiara Timur, Kuaket dari Mutiara dan Mutiara Timur, mewakili pimpinan Dayak Walid Adi Gampung Gajah, kemudian disusul Abia Baidawi,
Bersiap-siap Bapak Tengku Haji Muhammad Nurlif. Kemudian Bapak Erli Hashim. Kemudian Abu Sarjani Abdullah. Seterusnya Kepala Bank Aceh Syariah. Kemudian Bapak Komandan Batalion Armed. Kami minta kepada Imam Syekh Kota Bersudah, Imam Syekh Kota Bernun, seterusnya Khatib Masjid Baitul A'la lil Mujahidin, perwakilan Gesyik dari Mutiara dan Mutiara Timur, kemudian kepada Walid Nasir Lampu Sawo, kemudian bersiap-siap Abiyah Bahagia Imam Syekh Daud Bereh. Seterusnya mewakili Kajari PD. Perwakilan dari kita mintakan perwakilan dari IMPM Banda Aceh, Ikatan Mahasiswa dan Masyarakat Mutiara Raya, yang kita panggil Tunku Dul Mahdi Hasan. Silakan. Untuk selanjutnya kita panggil mewakili pada tokoh masyarakat, yaitu Tunku Badruddin Saleh dari Jamban Barat. Tunku Haji Badruddin Saleh dari Jamban Barat. Silakan. Untuk yang terakhir, penyerahan santunan akan diserahkan oleh tokoh masyarakat Mutiara Raya Kota Bernun kepada Bapak Wali Kota Bernun, Bapak Haji Jamaluddin Abdullah SP. Disilahkan. Kepada Bapak Haji Jamaluddin Abdullah dan tokoh-tokoh, beberapa tokoh agar bisa melakukan sesi foto bersama dengan anak yatim. Pak Haji Jamal, kemudian Pak Haji Mirja, kemudian Pak Edi dan panitia, beberapa mewakili panitia berkenan melakukan foto bersama. Imam Syekh Kedai Bernun mewakili panitia, Pak Haji Mirja, Pak Edi, Bos Hanim, kemudian Imam Syekh Kedai Bernun berkenan untuk melakukan sesi foto bersama.
Baik, terima kasih kepada semua tokoh masyarakat yang sudah menyerahkan santunan. Kepada tamu Rasulullah SAW, anak yatim dan piatu, kami persilahkan kembali ke tempat masing-masing. Sebelum kita lanjutkan dengan tausiah Maulid Rasul, kami harapkan kepada seluruh tamu undangan, ini sudah dibatasi laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, agar menempati tempat yang masih kosong. Sekali lagi, sebelum kita mulai tausiah, kita harapkan ketertiban kita bersama. Kursi masih banyak yang kosong, yang belum terisi, yang masih berdiri di pinggir-pinggir jalan. Segera kamu lagi untuk ditamang dalam agar arus lalu lintas berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dirlantas PD, Dinas Perhubungan yang sudah mengatur tertibnya lalu lintas acara ini, kepada media yang sudah meliput kegiatan ini. Kepada perwakilan anak yatim agar mengarahkan kembali anak yatim bak tempat di dalam komplek acara yang nabak menasah kota, anak yatim yang kanu bakenan nu pergi bak tempat acara. Sekali lagi, kamu lagi kepada seluruh jamaah undangan dari pelosok masyarakat Mutiara Raya Kabupaten Pidi, agar bekna yang bak bineh jalan, kamu himbau mandum untuk masuk di dalam arena acara. Kursi mendengle yang kosong, karena kita nyota bagat acara di tengah-tengah kota dengan lalu lintas yang padat. Kamu harapkan agar bekna yang bak tengah jalan, kecuali petugas. Bagi urusi kamu yang kalian dejo santunan di Menasah, segera balik ke lokasi acara. Segera balik ke lokasi acara bak terminal. Ya, yang kalian dejo paket atau pesanan, segera balik ke di yuk tenda bak terminal. Sekian dan terima kasih. Tiga dre kamu laki kepada seluruh jamaah undangan agar menempati kursi yang disiapkan oleh panitia, karena si adre tanya akan tam lagi acara sama-sama dengan tausiah Maulid. Ya, Pak. Bagi yang ada Menasah, bagi yang mata Menasah yang kalian itu santunan, segera balik ke terminal di bawah tenda. Beklen yang awal kalau mana? Beklen yang awal segera balik di tenda acara golong tamlai. Acara berikutnya tausiah dan payuh coro bersama. Jadi kamu lagi acara selanjutnya tausiah Maulid Rasul yang nantinya sekaligus penutup dengan pembacaan doa kepada Al-Mukarram Tengku Haji Muhammad Baidawi, pimpinan Dayah Mahfaz Aceh. Abia Baidawi, kami persilakan tempat dan waktu. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qubuli wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama katanya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada urau yang sangat mulianya, dengan kudrah dan iradahnya, dengan taufik dan hidayahnya pula, tanya bisa berkumpul pada tempat yang paling mulia pada uronya. Inilah sebuah perkumpulan untuk katanya memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak ada perkumpulan di muka bumi ini yang lebih agung. Tidak ada perkumpulan di muka bumi ini yang lebih istimewa daripada berkumpul-kumpulnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir, berselawat dan mengenang sejarah-sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkumpulan tanya uronyo wahai saudaraku sekalian, merupakan perkumpulan yang akan diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah. Maka sesungguhnya perkumpulan inilah yang akan menghilangkan, yang akan memberikan kebaikan-kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hana perkumpulan uronyo yang lebih agung daripada perkumpulan apa yang kita lakukan pada uro yang berbahagianya. Walaupun di akhir-akhir uronyo sangat sedikit umat Nabi Muhammad yang mau berkumpul yang lagi rupa. Lebih banyak umat Nabi Muhammad, walaupun kadang-kadang umat Islam, walaupun kadang-kadang orang yang beriman, tapi mereka lebih bahagia, lebih berbangga-bangga dan lebih suka berkumpul pada tempat-tempat hiburan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka mudah-mudahan tanya lagi Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan inilah yang bisa membawa tanya sebagai manusia-manusia yang bisa bahagia di dunia dan akhirat. Maka perkumpulannya kita mohon kepada Allah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengumpulkan kita bersama-samanya di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah sama-sama tanya hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang manusia yang paling agung di atas muka bumi ini. Pengorbanan beliau sangat luar biasa. Hana manusia uronyo yang hidup baik sebelumnya Rasulullah ataupun sesudahnya Rasulullah yang punya kasih sayang terhadap orang lain, terhadap umatnya melebihi daripada kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh nikmat yang kita nikmati uronyo, kebahagiaan kita uronyo, apa yang kita dapatkan hari ini, semuanya itu adalah atas kepedihan dan kesedihannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ura-ura malam Nabi nekli ke kedai. Nah, ingat bagaimana kondisi dan keadaan kedanya. Bagaimana nasib dan situasi kitanya semenjak hidup sampai akhir kehidupan, sampai di hari akhirat. Seluruh darah-darah yang mengalir di tubuh Rasulullah, gigi gerahangnya yang patah, darah yang mengalir di wajahnya, manum-manum pengorbanannya adalah untuk kebahagiaan umatnya.
untuk kesenangan yang dia dapatkan uronyo mandu-mandu mata perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hana yang paling mulia di hari akhirat nanti, selain gedanyo muka, gedanyo wajah, gedanyo uronyo bisa bertemu dengan wajahnya Rasulullah. Hana kemuliaan yang paling besar sehingga di uro akhirat, selain kita bisa bersama Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk bisa menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di hari akhirat di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, mereka lah yang mendidik dan membimbing gedanyo dan keluarga dan anak-anak kita. Para ulama lah yang melanjutkan perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama lah yang mau berkorban untuk mendapatkan, untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang sukses, yaitu sukses di hari akhirat daripada azab dan siksaan api neraka jahanam. Ta'zim dan penghormatan luntuan. Yang pertama sekali kepada seluruh pejabat kepala daerah, mungkin hana ulung sebutkan satu persatu, mohon maaf. Bapak Camat Mutiara dan Mutiara Timur, Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Kusi, tokoh-tokoh masyarakat, baik tokoh nasional ataupun tokoh daerah yang hadir pada hari yang berbahagia ini, seluruh para panitia-panitia, dan yang terutama sekali Bapak Haji Jamaluddin, Haji Jamal Abadi yang sering-sering yang disebutkan, dan gure-gure lu sekalian yang hadir. Juga analun Tuhan sebutkan nama, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Para anak-anak yatim yang juga ikut serta pada hari yang berbahagia ini, yang kami cintai dan yang kami sayangi, dan seluruh muslimin dan muslimat, mohon maaf, beribu-ribu maaf. Luntuan hana menyebutkan nama satu persatu, tapi sedikit pun hana mengurangi rasa hormat daripada luntuan. Hadirin saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, pu yang gedanyo lakukan uronyo mulai ibarat, dan semua kita yang hadir siapapun kita hari ini, dengan satu tujuan yang paling pokok. Tanya uronyo adalah tayak mita cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pu yang hana manusia yang paling bahagia uro akhirat, hana manusia yang paling sukses dengan uro akhirat. Wahai saudaraku sekalian, selain kita dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad lah yang menunggu kita di saat dalam padang mahsyar nanti. Nabi Muhammad lah yang menunggu kita di saat kita melewati titik siratal mustaqim, di mana seluruh manusia bawatean merasa takut dengan api neraka jahanam. Watesan Allah Subhanahu wa taala pedang neraka jahanam gepeduk di siratal mustaqim, watenya manusia sepertiga akal mereka hilang daripada pikiran-pikiran mereka. Hana dehle so getanya watenya, hana dehle getanya orang kaya bawatean, hana dehle getanya pejabat pada waktu itu, hana dehle getanya orang miskin, hana dehle getanya rakyat biasa, hana dehle siapapun kita pada saat itu. Jangankan manusia biasa, manusia bersalah, manusia berdosa di hadapan Allah, para orang-orang yang dekat dengan Allah, para anbiya, para khalifah Rasulullah, bahkan Sayyidina Umar berkata, ya Allah, la'alli syajaratan,
najat lon bujik ke kaya mentang bejit ke sero manusia. Najat lon bujik ke batai mentang bejit ke manusia. Najat lon bujik guru pungo mentang lam udep bekna pikiran. Kenapa? Karena pada saat itu semua orang takut dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sedang di samping titik Siratal Mustaqim. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Salim ummati, salim ummati." Ya Allah, itu mereka merupakan umat-umatku. Mereka merupakan kekasih-kekasihku ya Allah. Mereka merupakan orang yang aku tunggu-tunggu semenjak aku di dunia sampai di hari akhirat. Salim ummati, salim ummati. Selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka. Siapa mereka yang selamat? Mereka yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan wahai saudaraku sekalian, kehadiran danyo uronyo mandum-mandum dalam profesi apapun yang sedang gedanyo geluti uronyo, siapapun kita hari ini, semua kita serentak untuk mendapatkan rasa cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ke yang gedanyo lakukan, salah satu untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, gedanyo uronyo kita sayangi para anak-anak yatim. Karena anak yatim itu anak yang tidak ada orang tuanya, tapi siapa yang menjadi orang tua mereka? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang mulia, mereka merupakan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaralun sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, memang uronyo iya gedanyo uronyo membantu para anak-anak yatim. Uronyonya gedanyo tapi sumbangan kepada anak yatim. Tapi ketahuilah wahai saudaraku sekalian, merekalah yang akan memegang tangan tanyo di uro akhirat untuk dijemput menjadi para ahli-ahli surga. Tinggal lontuan kepada sejarah sirah ulama besar, sirah aulia Allah, nan gonyan Malik bin Dinar. Nyan Malik bin Dinar wate awa-awai udip wate muda-muda goyan sirah preman. Kan siro ahli ibadat, kan siro ahli taat, kan siro ahli yang takwa kepada Allah. Hanya orang-orang biasa, siro preman yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Malik bin Dinarnya diangkat oleh Allah menjadi siapa? Menjadi seorang waliullah, aulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan merendahkan orang-orang yang hina hari ini. Kita tidak tahu siapa merupakan manusia-manusia yang terpilih daripada Allah. Dalam sejarah Malik bin Dinar, sira orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berat maksiat kepada Allah, akhirnya beliau bermimpi. Putra kelebihan Malik bin Dinar, walau gonyan maksiat kepada Allah, walau gonyan kepuput keburukan, walau beribadat kepada Allah, tapi na anak yatim yang ditanggung saja ke dalam udip gonyan. Na anak yatim yang dipelihara, na anak yatim yang disayangi dalam udip Malik bin Dinar. Akhirnya apa yang terjadi wahai saudaraku sekalian? Bak saboh malam Malik bin Dinarnya gemelumpau. Gemelumpau bak saboh malam. Seolah-olah datanglah hari kiamat. Di mana di saat datangnya hari kiamat, di mana Allah akan persiapkan kepada Malik bin Dinarnya adalah neraka jahanam. Dan seolah-olah dengan guhu dalam padang yang sangat luas, yang di depan padangnya adalah ada gunung yang sangat tinggi sekali. Tiba-tiba terhulu bebe raya dikejar Malik bin Dinar lam lumpau. Nyo sejarahkan berita dongeng yang ditulis oleh para ulama-ulama yang kitab. Karena melumpau ulama hana salah lagi melumpau dayang. Maka di saat dilet le ulio bebe raya Malik bin Dinar wadayan, gula ke tulung masabohnya hana mesira pun yang tulung dan hana manusia bak wadayan wahai saudaraku sekalian. Itu gambaran manusia nanti di hari akhirat. Maka wadayan hana kedua hojak dia laki tulung. Dilele ule ya ubebe raya, ubena ule wadian, ubebe unta yang pernah tayang kalan di Mekah dan Madinah. Maka di saat gonyan gepluang cukup 3, tiba-tiba na orang yang katuhat di samping, gekun ba orang Tuhannya, wahai orang yang tua, nu talong long, nu bela long, nu peselamat long uronyo, long tinggal dilele ule ubebe raya untuk dinikap long, untuk didiuk pembinasa long. Ambillah aku, tolonglah aku wahai orang tua, orang yang lemah, orang yang dhaif. Putra nekun le orang tua haya.
Mohon maaf wahai Malik, lon nyo urang yang katuhatan, belaan lo ne bantu kata, merolon hae lo mumen, merolon matang lemah uronyo, merolon matang hana mampu untuk lo berdiri, apalagi untuk menyelamatkan engkau daripada sengatan ular-ular yang berbahaya. Putra ne keleur Tuhannya Nabi putunyo taplum butroh gunung je, mungkin mudah-mudahan kata selamat wate troh gunung. Akhir ji Malik bin Dinar gepluang ulio bebe raya ilet troh gede hucung gunung. Ada dua orang anak kecil yang memegang tangannya Malik bin Dinar. Akhirnya tangannya diselamatkan, diangkat oleh anak yang kecil tersebut, dibeul le anak miet gede hucung gunung. Akhirnya selamat daripada kejaran ular-ular yang besar. Prek terkejut Malik bin Dinar. Gejak ba ulama gia tafsir mimpi beliau tersebut. Apa cerita ulama? Wahai Malik bin Dinar, ula yang tukang led gata, ula yang ubebe unta yang rencana nekap gata, itulah dosa yang pernah engkau lakukan kemarin di dunia, hari ini di dunia. Nyan ulia nyan kenyan dosa, semakin raya dosa semakin raya ulia, semakin raya dosa semakin raya binasa, semakin raya dosa semakin berat akan mendapatkan celaka dan malapetaka di hari akhirat. Sedangkan urang tuha yang ditampeng gata hai Malik bin Dinar, nyan kenyan ibadat gata yang sangat lemah, hana seimbang dengan maksiat yang gata pubuat. Sembahyang mantang gata tinggai-tinggai, ibadat hae gata kerjakan, maka urang tuhanyan ke hana mampu untuk ilawan ulu-ulu yang besar karena ibadat gata yang ubud. Dan sementara anak yang bisa menyelamatkan engkau, anak yang bisa menyelamatkan engkau daripada gigitan ular, daripada sesuatu yang sangat berbahagia, siapa anak itu? Anak itulah anak-anak yatim yang engkau pelihara. Akhirnya Malik bin Dinar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wate gonyan bertobat kepada Allah dan gemohon kepada Allah keampunan. Allah angkatkan derajat Malik bin Dinar menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala, dari mantan preman, mantan manusia yang jahat, mantan manusia yang maksiat kepada Allah. Allah angkatkan derajatnya menjadi aulia Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudaraku sekalian, jangan menganggap enteng para anak-anak yatim yang hadir di depan kita hari ini. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, khairu baitin fil ardi, tempat yang paling baik di muka bumi ini, di mana tempat tersebut fihi yatimun yuhsin ilaih, tempat yang ada anak yatim. Rumah yang paling baik sekalian yang punya anak yatim jangan bersedih. Tempat rumah yang paling baik, rumah yang dihadiri oleh para malaikat-malaikat, rumah yang di dalamnya ada anak yatim, yang dia berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Seluruh para malaikat menghadiri rumah tersebut sampai anak yatimnya balik. Tempat yang paling baik, wahai para pemerintah, para bapak-bapak camat, mandum-mandum gedanya uronyo, tempat yang paling baik di muka bumi ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang ada anak yatim yang kita berbuat baik terhadap anak yatim tersebut. Dan tempat yang paling jahat, tempat murka, tempat mendapatkan keburukan, tempat yang ada anak yatim dan banyak orang menyia-nyiakan mereka membiarkan anak yatim itu dalam kelaparan. Tangisan mereka akan membuka, menggoyangkan aras-aras, dan akan Allah turunkan bala dan malapetaka. Behana tepat kadang-kadang pupasai leng tinggal na jabatan, kadang karhut dalam jabatan. Behana tadukan tinggal tamukat, kadang-kadang uronyo tanyo ka bangkrut dalam tamukat. Tinggal katanya uronyo je kurang hebat, je kurang kaya, menjadi manusia miskin. Itu semuanya kadang-kadang wahai saudaraku sekalian, ada anak yatim yang kita membuat mereka menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka tanya berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar tanya menjadi manusia-manusia yang memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak terhadap para kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama,
Maka hari ini Tanyo memegang tangan mereka, memberikan sumbangan kepada mereka, memberikan kebaikan kepada mereka. Bentuk pua bahwa Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, orang-orang miskin, para anak-anak yatim yang tidak punya harta, mereka bukan orang-orang hina, mereka bukan orang-orang rendah. Sehingga Allah Ta'ala kepedu anak-anaknya ke Bandung. Putra dipegah oleh Allah, wahai orang-orang miskin, wahai orang-orang yang tidak punya makanan, lonbi kemiskinan, lonbi gasian ke gata, lonbi gata anak yatim, kan gara-gara lon pehina gata di dunia beh. Itu kata Rasulullah. Kan gara-gara lon pehina gata, akan tetapi uronyo lon ingin nebi kemuliaan kepada gata, putra kemuliaan kepada gata. Lihatlah mereka yang hari ini sedang karam. Ubena manusia-manusia wateyan, urung-urung hebat, urung-urung kaya, urung-urung na jabatan, urung-urung na kekayaan, bermacam-macam fasilitas dalam udep. Mandum manusia wateyan karam dengan keringat masing-masing. Wate saat tadenul camsu. Nah sabah masa min dan ayah sekalian tengok mata urosi jengkai dia tihule. Iru'oh manusia itu biar menurut dosa. Ada manusia yang karam dengan keringatnya sendiri sampai terus ngop ule. Maka watean siapa yang membantu mereka? Nyo bapak-bapak sekalian uronyo yang hadir nyo di depan lontuan uronyo. Lontuan lakemah, hari ini kita memegang tangan mereka, memberikan kebaikan kepada mereka. Tapi besoknya hari akhirat mereka yang akan mengambil tangan kita untuk diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tajalasu wa tasafahu, duduklah dengan orang-orang miskin, duduklah dengan anak-anak yatim, pegang tangan mereka. Sesungguhnya mereka menjadi manusia-manusia. Apa kata Allah singguh terhadap mereka? Wahai anak-anak yatim, wahai orang-orang miskin, lihat kepada mereka. Siapa di antara mereka yang pernah membantu kalian? Siapa di antara mereka yang pernah memberikan pakaian kepada kalian? Siapa di antara mereka yang pernah memberikan makanan kepada kalian? Siapa di antara mereka yang berbuat baik kepada kalian? Ambil tangan mereka, bawa mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mi dan ayah-ayah sekalian yang kitanya punya ayah anak yatim di rumah, jangan bersedih umi-umi sekalian. Bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan sebuah hadiah besar, kemuliaan besar, yaitu bisa mengambil manusia-manusia yang lain nanti, bisa mengambil pada orang-orang yang membantu mereka untuk menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka hari ini wahai saudaraku yang hadir pada hari yang berbahagia ini, marilah danyo uronyo mengorbankan diri danyo untuk menjadi manusia-manusia yang memberi manfaat kepada para anak-anak yatim, menjadi manusia-manusia yang bermanfaat kepada orang-orang miskin. Karena manusia yang paling sukses, manusia yang bahagia, kan gara-gara le jabatan, kan gara-gara le harta, hana giatan yang nyanle Allah sehingga urang akhirat. Tapi apa yang Allah tanyakan, seberapa besar nikmat yang aku berikan yang engkau berbagi terhadap orang-orang lain. Nyo yang ditanya oleh Allah, duknala pengorbanan tanyo, duknala kebaikan tanyo, itulah yang menjadi benteng-benteng besar untuk dia terhindar daripada azab api neraka jahanam. Lebih-lebih saudara-saudara sekalian uronyo, Rasulullah selalu mendoakan tanyo sabe selamat daripada api neraka jahanam. Siapapun kita, Rasulullah hana benci kegedanya orang-orang kaya. Rasulullah hana benci kegedanya orang yang punya jabatan. Rasulullah hana benci kegedanya orang-orang yang punya wewenang. Rasulullah hana benci kegedanya orang-orang yang miskin. Tetapi siapapun kita dalam profesi apapun yang sedang gedanya geluti, siapapun bagaimanapun kondisi dan keadaan gedanya, yang paling penting jadilah gedanya manusia yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Tah urang gasien yang singoh yang bisa mendapatkan kebaikan, urang gasien yang hana meminta-minta, urang gasien yang hana merengek-rengek, urang gasien yang bersabar dengan kemiskinan,
Bahkan Rasulullah menyampaikan, minaz zunubi zunubun la yaghfiruha. Ada di antara dosa yang dilakukan oleh manusia tidak terampuni oleh sebab dia berbuat ibadat. Han ampun dengan gara-gara sembahyang, han ampun dengan gara-gara puasa, han ampun dengan gara-gara kebaikan-kebaikan yang banyak, haji dan umrah. Tapi ampun dengan gara bersabar atas apa yang Allah berikan terhadap mereka. Dia tidak merengek-rengek dan meminta-minta terhadap orang lain. Tanyo yang punya harta uronyo, urung-urung kaya, para pejabat-pejabat uronyo tamang neraka jahanam kan gara-gara hana baca Quran, kan gara-gara hana gesantuni anu yatim. Para pejabat hari ini masuk neraka jahanam kan gara-gara hana ngejauh masjid. Tetapi para pejabat kenapa masuk neraka jahanam? Kata Rasulullah, al-umara'u bil juri, karena dia bersikap dengan tidak adil, mendalimi rakyatnya. Kemudian para pedagang-pedagang uronyo, wattujaru bil khianati, tanya pedagang taman neraka kan gara-gara hana jauh masjid. Tanya pedagang uronyo taman neraka jahanam kan gara-gara leng tanya hana merumpak ibadat kepada Allah. Walau uronyo ibadat cukup le, sembahyang cukup le, jamaah sampai naik masjid, walau uronyo baca Quran sampai, tapi tamang neraka hanya dengan sebab getanyo berkhianat. Nekalan getanyo ote tamukan. Nyan suara getanyo si uro si malam eta pegah haba 15 hari baya kalimat. Kadang-kadang untuk ingin mendapatkan keuntungan yang sedikit, hanya untuk dapatkan untung 1 juta 2 juta, tapi tamu sulit mulai bengah sampai seput hana pernah terhitung. Yang nak tak hitung sampai leh megret padum laba, padum keuntungan, padum katanya uronyo hasil. Tapi kita tidak pernah berhitung berapa banyak kita berdusta, berapa banyak kita berkhianat, berapa banyak orang-orang yang merasa susah dengan gara-gara barang yang geblo bak udanyo. Berhati-hatilah wahai saudaraku para pedagang-pedagang. Tanya pejabat, berhati-hatilah wahai pejabat. Taman neraka jahanam kan gara-gara hana baca Quran, tapi gara-gara pasek. Getanya para pedagang, taman neraka jahanam kata Rasulullah bil khianat wa ahlur rasatik bil kibri. Yang kelihatan dipegah oleh Rasulullah, para tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang mulia, orang-orang terhormat, mereka masuk neraka jahanam kan hana kepegat acara maulid. Para tokoh-tokoh masyarakat tamang dalam neraka jahanam kan gara-gara hana gesantuni anu yatim. Para tokoh masyarakat masuk neraka jahanam kan gara-gara tidak hadir ke masjid. Tapi mereka wahai saudaraku sekalian masuk dalam neraka jahanam akibat daripada rasa takabur, merasa gedanya orang hebat, merasa orang-orang lain lebih rendah daripada gedanya. Suara-suara ulun lain hana tak peremun le gedanya. Katanya selalu tak inginkan roh untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh orang lain. Bio hanai bi penghormatan oleh orang bengeh tu. Maka dengan sebabnya ke walau ibadat yang banyak, acara-acara katanya di depan, tapi bisa masuk neraka jahanam akibat daripada katanya takabur. Yang keempat kata Rasulullah, nah di antara manusia yang tamang dalam neraka jahanam, aku ahlur rasatiki bil jahli. Ayat biasa. Urung-urung biasa tamu neraka enam akibat daripada gedanya uronyo malas di dalam menuntut ilmu, sampai-sampai gedanya antate murno ilmu agama. Dan yang terakhir wa para ulama-ulama, ternyata ulamanya naik tamu neraka hati nyan yang hai debecu dianggap oleh orang lain para saya kaji kutungku kaji kabu-abu terhormat. Sudah pasti merupakan asal surga. Ternyata Rasulullah menyuruh kepada waspada kepada para ulama. Wal ulama'u bil hasad. Para ulama-ulama dia masuk neraka jahanam bukan tidak hadir ke masjid, bahkan dia imam di masjid. Para ulama-ulama masuk neraka jahanam kan hana dakwah, bahkan ujung panggung kok mayang yang udah dakwah. Tapi kenapa para ulama itu masuk neraka jahanam? Bil hasad, akibat daripada rasa iri dengki di dalam hati mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Artinya apa saudaraku sekalian? Tanya uronyo hana aman daripada azab api neraka jahanam. Apakah kita ulama ataupun orang biasa? Apakah kita tokoh atau rakyat kecil? Apakah kita hari ini pedagang atau pembeli
apakah kita hari ini para pemimpin dan pejabat siapapun tidak ada rasa aman katanya dalam perjalanan udep di dunianya untuk menjadi manusia yang sukses dan bahagia urus akhirat. Maka wahai saudaraku sekalian, dalam status apapun katanya uronyo, marilah hari ini kita berkorban. Nyo lagi nyo merupakan momen yang paling besar, sebagai gambaran yang paling besar, di mana kita hari ini yang menolong orang lain, nanti satu saat di akhirat orang lain yang akan menolong katanya. Maka jangan merasa takabur danyo, jangan merasa danyo tinggi dengan para orang-orang yang rendah terhadap hari ini. Begitu juga dengan katanya para pedagang-pedagang, jaga lidah-lidah danyo uronyo. Usahakan walaupun tanya uronyo mendapat keuntungan dunia, silahkan tanya uronyo untuk mendapatkan keuntungan yang besar di dalam katanya berdagang. Tapi baik sampai katanya setiap saat dan setiap hari para malaikat telah menulis keburukan-keburukan daripada katanya. Katanya tiap support dan rumpak keuntungan dalam dagangan tanya, tapi di penghujung katanya sehingga keputran seluruh kejahatan-kejahatan. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu juga dengan para ulama-ulama. Berbaiklah sangka sesama gedanya uronyo. Bandum-bandum di antara gedanya uronyo sama di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, lewat momen acara memperingati Maulid Rasulullah, mandum-mandum gedanya uronyo tanamkan rasa rindu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah juga seorang pemimpin, Rasulullah juga seorang pedagang, Rasulullah juga seorang tokoh, Rasulullah juga rakyat biasa, Rasulullah juga ulama. Apapun uronyo katanya, profesi katanya uronyo, semuanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena buka jalan le Rasulullah, nyokeh yang geyu awasi le Rasulullah, geyu waspada le Rasulullah, nampak kelompok yang saya sebutkan tadi yang bisa hancur akibat daripada 6 kelompok. Akibat daripada 6 persoalan-persoalan, akibat daripada 6 perbuatan danyo yang bisa menjerumuskan gedanyo kepada neraka jahanam. Nabi cukup ingat bahawa nak umat yang masuk dalam neraka jahanam, walau gedanyo uronyo berlomba-lomba melari, gedanyo uronyo berlomba-lomba untuk mendapatkan neraka jahanam, berlomba-lomba untuk berbuat maksiat, berlomba-lomba untuk melakukan kejahatan, berlomba-lomba untuk menzalimi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat-ingat terhadap gedanyo, selalu waspada dan memohon kepada Allah agar umatnya selamat daripada azab api neraka jahanam. Bahkan Rasulullah pernah netamang lam kamal heurole malam hanan tubit-tubit. Leurole malam hanan tubit. Itu seorang pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakan hanan tubit. Karena nudingo tuh berita dari malaikat, ya Muhammad, na umat gata yang tinggal tamang dalam neraka jahanam, na umat gata tinggal yang sengsara hai Muhammad. Maka tersungkur Rasulullah nuwale Jibril nemuang dekli Jibril dan Nabi Muhammad di depan Ka'bah. Getamang lam kamar Rasulullah leurong le malam hanan tubit nemo di hadapan Allah. Ya Allah, bena umat long yang tamang dalam neraka jahanam ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah. Selamatkanlah mereka daripada segala keburukan-keburukan ya Allah. Maka ji singa huru akhirat mi dan ayah-ayah sekalian, siapapun gedanyo asai saboh maksiat yang tak puput di hadapan Allah, saboh nyan ke yang akan menghancurkan daya. Nyan ulia yang dalam kubur singa kan ulia gepegak dalam kubur, ulia yang tak pegak di dunia. Saboh dosa yang tak puput, pacut harta gob yang tak cau, satu kezaliman terhadap orang lain yang kenyan je ku ula singa dalam kubur untuk menggigit gedanyo mandum-mandum singa. Yang menghancurkan tubuh tanyo singa adalah akibat daripada dosa. Dan orang yang berdosa dia tidak masuk surga. Hanya mungkin manusia yang bersolah berdosa dia dimasukkan dalam surganya Allah. Hanya tak masuk surga singa orang-orang yang berdosa. Pusit payah kepegleh le dosanya le Allah, kecuali kata Rasulullah urung-urung yang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urung yang nak syafaat daripada Rasulullah gesampuh ubena dosa-dosa. Urung yang mencari kasih sayang Rasulullah sehingga urungnya akan kebahagiakan le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jimi dan ayah-ayah sekalian, uronyo tanyo
tatanamkan lam ati danyo uronyo untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutilah jejak-jejak beliau. Bagaimana perjalanan beliau di ketika beliau menjadi pemimpin. Bagaimana sikap beliau dikala beliau menjadi pedagang. Bagaimana kondisi dan keadaan beliau di saat beliau menjadi manusia, menjadi tokoh-tokoh masyarakat. Maka mudah-mudahan kegetanyo yang hadir mandum-mandum uronyo Nabi ilham li Allah dalam ate getanyo bersama hari ini. Kita mohon kepada Allah dan Rasulullah gedepu putra yang getanyo lakukan uronyo. Rasulullah rindu kepada getanyo uronyo. Bahkan jamun na pernah urang gepegat acara maulid Rasulullah. Na pernah terjadi medan ayah urang gepegat maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacut na siro Habib nam lumpo siro ulama wadale acara maulid Rasulullah netanyang ba Rasulullah, ya Rasulullah, na senang ron dengan pu yang kamu lakukan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Long sangat bahagia, long sangat berbangga, long sangat senang apa yang engkau lakukan wahai umatku. Getanyang le ulama tersebut kebetulan gonyan yang pidato, gonyan yang berdakwah. Di antara kamu mandum yang hadir, nyauronyo na hadir tokoh-tokoh nasional, na bapak mewakil bapak camat, na tokoh-tokoh masyarakat, na gedanyo uronyo rakyat biasa, gedanyang le Habibnya. So di antara kamu yang rindu ron Rasulullah, putra nu jauh dari Rasulullah, gepeke pendakwah, gepeke roh ulama yang paling cinta Rasulullah. Putra nu jauh dari Rasulullah, long paling rindu ku urang yang pasang-pasang tenda. Long sangat berbahagia dengan urang-urang yang pegat acara. Terkejut ke ulamanya. Pakan halong ya Rasulullah, long yang mendakwah, long yang menyampaikan agama. Gata yang tak sampaikan agama, gata yang menjadi pendakwah, gata na dihormati wateta pegat acara alun. Disambut muno rame-rame. Lero urang ujung mimbar lero dipuja gata. Lero urang yang gata watetruh menawat le kebaikan-kebaikan, tapi urang yang gelang-gelang tenda aja na hana mesti ropi yang pegat penghormatan ke urangnya. Urangnya hana so peduli, hana so perhatikan, hana harga kadang-kadang. Tetapi ketahuilah mereka ikhlas karena lon kata Rasulullah. Maka akhirnya lon di antara kata mandum senang. So yang hadir mandum senang, so yang nak pegat acara mandum senang, tapi long lebih bangga, bahagia, lebih senang ku urung-urung yang gelang-gelang tenda. Perut terkejut subhanallah. Dan nyo kejadian Mbak Lun Tuan. Kejadian Mbak Lun Tuan, lon pernah pidato di Puduk Trenggading. Nan tepat mi Puduk Trenggading. Tepat. Di Puduk Trenggading lon pernah pidato. Padung-padung thon yang kau likot na musibah besar di Puduk Trenggadingnya, di mana anemen muda-muda bayar minta sekem untuk ipegat acara maulid. Kebetulan madlamnya adalah ujian mupa musibah besar man 6 roh le 5 roh melinggai di tempat. Pada saat long undang pidato di Puduk Trenggadingnya, nekun le panitia masjid, le panitia yang pegat acara, abia kamu tiap-tiap ton, kebetulan lon pidatonya ton yang kedua le melinggai namiannya. Tiap-tiap ton wate kamu pegat acara maulid mendoa sampai ke namian yang melinggai 5 roh tiap-tiap ton. Tiap-tiap ton yang mendoa. Man sabah kampung tu biar yang mendoa. Tanyo mantang yang rumah tu urung si pegat. Tadu uronyo rumah urung si. Belang yang tamu belang urung si. Po yang tamu kat uronyo atau urung si. Hana pernah tamu doa ke urung si nyan tiap-tiap ton. Apalagi tiap undang man sabah kampung masyarakat. Tapi kana min yang 5 roh musibah gara-gara dipegat acara maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara hanya yang minta sekem anak min muda-muda biasa, kan sirah ulama, kan sirah orang yang saleh, kan sirah orang yang hebat, kan sirah tokoh masyarakat. Anak min yang paling muda-muda hanya yang minta sekem melinggai tiap-tiap ton orang masabah kampung di mudoa. Bapak-bapak sekalian, nyom yang melinggai kedanya uronyo hanante mudoa le urang tiap-tiap sabah kampung.
nyanduk kemuliaan tayo. Mi dan ayah-ayah sekalian uronyo, para urung-urung yang tanya punya harta hari ini, punya melinggai gedanya uronyo, hana yang doa leman saboh kecamatan Mutiara kepada gedanya. Tapi kenapa terhadap mereka mandum serentak masyarakat keluar bersama-sama ke masjid, keluar bersama-sama ke menasa untuk mendoakan mereka. Inilah kelebihan daripada memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tanamkan keikhlasan kepada Danyo Mendung. Siapapun yang hadir pada hari ini, tokoh-tokoh masyarakat uronyo, para caleg-caleg yang akan ke depan, mudah-mudahan Danyo doakan kepada Allah bahwa mereka Allah berikan kebaikan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan laginya Danyo berkumpul hari ini, mudah-mudahan juga Danyo berkumpul sampai di hari akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang bisa Abia sampaikan, mohon maaf, beribu-ribu maaf atas kekasaran kadang, nah kalimat-kalimat yang tersinggung kedanyo mandung. Tapi ketahuilah saudaraku sekalian, lun hanam bacut ingin tu menyinggung perasaan bapak-bapak dan saudaraku sekalian. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf, beribu-ribu maaf atas segala kesalahan, dan mohon doakan kepada kami. Mohon doakan Danyo para anak-anak yatim, rakyat-rakyat biasa, doakan kepada bapak-bapak yang ada di depan Danyo uronyo agar mereka diselamatkan oleh Allah daripada segala mara bahaya dan malapetaka di hari akhirat. Agar Danyo bisa menjemput mereka, mengambil tangan-tangan mereka sebagaimana hari ini kita telah mengambil mereka telah mengambil tangan-tangan kita dengan apa yang mereka berikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Kajian dalam jarau katanya untuk berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, Engkaulah yang maha pengampun lagi maha kasih sayang. Engkaulah yang maha melihat kami, Engkaulah yang memberikan kebaikan-kebaikan kepada kami. Apabila ada di antara kami yang hadir pada hari yang mulia ini, ya Allah, penyakit yang menimpa kami, penyakit yang menimpa keluarga-keluarga kami, ya Allah, penyakit yang menimpa saudara-saudara kami, ya Allah, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, ya Allah, dengan keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada di antara kami persoalan dalam hidup kami, ya Allah, persoalan dalam rumah tangga kami, ya Allah, persoalan dengan masyarakat tetangga-tetangga kami, ya Allah, ada kesusahan-kesusahan di dalam hidup kami, ya Allah, lapangkanlah hidup kami, ya Allah, mudahkanlah segala persoalan-persoalan kami, ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wahai Zat yang mulia, apabila ada